Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pada malam hari ini aku mau melanjutkan cerita tentang santet, yang mana santet ini sangat kejam banget sih menurutku. Karena seluruh keluarga, bahkan bisa-bisa sampai 7 turunan, 8 turunan, 9 turunan harus mati. Dan juga bukan hanya itu yang menakutkan, bahkan orang-orang yang di sekitarnya meskipun bukan keluarganya pun juga akan terkena imbasnya jika merasa kasihan dengan korban yang terkena santet ini. Apa sih nama santet ini? Nah, buat teman-teman yang penasaran silahkan cek part 1, 2, 3 ya, linknya ada di bawah. Oke, langsung saja kita ke ceritanya. Namun sebelum itu buat teman-teman silahkan like video ini dan subscribe channel ini biar teman-teman tidak ketinggalan part selanjutnya ataupun konten-konten horor lainnya. Langsung saja kita ke ceritanya. Sebelum tengah malam, jangan tonton sendirian. Setelah perbincangan pada malam itu terjadi dan ketahuan siapa sih sebenarnya yang menyantet dari keluarga dari Ibu Laras, maka ibu langsung menyuruh keluarga untuk beristirahat. Namun sebelum itu akhirnya Bu Laras dan keluarganya duduk-duduk di teras rumah dan menunggu apa yang akan muncul setelah ini. Namun setelah ditunggu-tunggu tak kunjung datang, dan akhirnya muncul juga wujud hitam berperawakan besar dengan api yang menjadi kepalanya terlihat semakin jelas dan nyata muncul di hadapanku. Amung pinembah kanthi sumalehing keikhlasan ati tanpa leno ing pandonga. Sumilih marang zat sejati kang dumadi wajaning jiwa kelawan raga. Sesaat aku hanya bisa tertegun saat menyadari bahwa ternyata sekarang aku telah berdiri di hadapan dengan sosok kepala api itu. Badannya kekar, hitam dan legam. Ruas jemari yang panjang dengan kuku hitamnya terlihat mencengkeram bagai cakar siluman yang mengerikan. Setan atau jin ini selalu disebut oleh warga di sini dengan nama Kemamang. Jika mata telanjang yang melihatnya, ia hanya berbentuk bola api yang melayang, sangat mirip dengan Banaspati, tetapi sosok ini lebih besar dan menyeramkan. Apapun yang terjadi, kita harus berpura-pura tidak melihatnya, meski dicekik, digerayangi, bahkan jika dicilat pakai lidah apinya pun kita harus tetap diam. Jika sampai sosok ini melihat ketakutan kita, maka selesailah langkah kehidupan korbannya. Deru angin sesaat menerpaku saat tanpa bersuara. Jin ini perlahan mendekatiku tanpa jarak. Sesaat jin itu hanya berdiri di depanku. Aku merasa ia mengamatiku. Karena jarak kami terlalu dekat, aku mencoba menggeser langkah tanpa mempedulikan keberadaannya. Dan tiba-tiba angin kembali menderu kencang saat setan Kemamang ini terbang beberapa kali mengitariku, lalu naik ke atas langit. Semakin lama, semakin tinggi dan terlihat semakin samar. Dan tiba-tiba, wah, sebelum jin itu benar-benar sirna, terlihat sebuah api yang meledak di atas sana. Ledakan itu mengeluarkan percikan cahaya api yang terang. Hembusan angin tiba-tiba muncul. Ternyata semua ini belum selesai. Baru sesaat saja aku bisa menarik nafas lega dengan kepergian setan itu. Sekarang muncul lagi sosok wedon yang berwujud nenek tua memegang tongkat dan berselempang selendang warna merah di leher. Astagfirullah, wedon, teriakku secara tiba-tiba saat melihat wujud nenek itu. Awalnya hanya terlihat satu, lalu menjadi dua, bertambah lagi 3, 4, 5 dan seterusnya. Sampai tak terhitung lagi jumlah si nenek dengan rupa dan wujud yang sama. Sosok itu terus bertambah dan berdiri menatap ke arahku yang sedang sendirian di halaman rumah Bu Laras ini.
Secara bersamaan, mulutnya juga terbuka sangat lebar. Andai kepalaku masuk ke dalam mulut yang menganga itu, akan sangat mudah untuk dilumatnya. Lidahnya sangat mudah untuk dilumatnya. Lidahnya yang berwarna merah itu perlahan menjulur keluar, semakin lama semakin memanjang dan meliuk-liuk. Sengkolo minggat, raib soko adepanku. Suara ibu terdengar berteriak dan mengacungkan telunjuknya ke arah wedon itu. Lap! Secara bersamaan angin meniupkan bau bakaran kemenyan dan semua sesuatu lembut itu menghilang seketika. "Kamu tuh kenapa malah di luar malam-malam begini, Al?" tanya ibu. "Saya cuma memastikan saja semua aman, Bu, karena Al belum bisa tidur," jawabku memberikan alasan. "Aman dari apa? Ini sudah gak aman. Lebih baik kamu berdoa atau istirahat saja." "Nggih, Bu." Akhirnya aku pun kembali masuk ke dalam rumah. Aku menghabiskan sisa malam ini dengan merebahkan tubuh di pembaringan, mencoba menutup mata dan menyadarkan segala rasa resah. Aku sejenak berdoa mengharap jika esok pagi semua benar-benar menghilang tanpa adanya peperangan ataupun ada klinik yang dikirimkan lagi. Namun rasanya itu mustahil terjadi, karena pada kenyataannya semua peperangan ini baru saja dimulai. Yang sudah ditumbalkan dimaksudkan untuk menjemput rentetan nyawa berikutnya. Dalam lelap tidurku, aku bermimpi didatangi seorang laki-laki seumuran abangku dengan rambutnya yang gondrong sebahu, mengenakan kalung berbandul taring harimau. Orang ini menemui ibuku, menyalami beliau, menoleh sejenak lalu tersenyum ke arahku. Aku mencoba mengingat-ingat wajah laki-laki itu, namun aku belum bisa memastikan siapa orang itu dan kenapa datang dalam mimpiku. Padahal seingatku sebelumnya kami belum pernah bertemu. Selesai sholat subuh, aku menceritakan mimpiku kepada ibu. "Bu, tadi malam saya didatangi sosok laki-laki. Setelah saya berusaha mengingat-ingat siapa orang itu, saya nggak bisa menemukan jawabannya. Sepertinya kami memang tidak pernah bertemu sebelumnya, Bu." Ibu hanya tersenyum ke arahku dan menanyakan bagaimana cerita dalam mimpiku. Sosok laki-laki itu berkalung dengan taring harimau sebagai bandulnya. Dia menyalami ibu dan tersenyum saat melihat ke arah Al. Kataku menjelaskan, "Alhamdulillah, doa ibu sudah didengar Allah, dan dia itu murid ibu yang tinggal di Kalimantan. Insya Allah akan datang untuk menangani masalah ini." "Murid ibu? Siapa?" tanyaku dengan rasa penasaran. "Namanya Virgo. Jauh sebelum kamu lahir, dia sudah belajar dengan ibu, juga almarhum abahmu." "Bagaimana ibu bisa tahu kalau itu memang benar-benar dia, Bu?" Aku masih belum berhenti penasaran mengenai sosok laki-laki ini. "Kalung itu dia dapat saat tirakat dalam bimbingan ibu," ucapnya memungkasi obrolan, dan aku hanya terdiam mendengar penjelasan ibu. Pagi harinya aku pergi ke pasar tradisional, mengantar ibu dan juga Bularas untuk membeli beberapa barang yang perlu sebagai sarana keperluan yang dibutuhkan. Ini harus ditumpas dengan ilmu serupa, hanya perbedaannya kami cukup membalikan tenun juga mantra hitam yang mereka kirim. Namun ada juga beberapa barang kebutuhan yang tidak dijual di sini, seperti daun awar-awar, akar bidara, kelombak putih, dan lainnya. Semua yang berasal dari tumbuhan harus dicari dalam hutan atau minta kepada yang memiliki semua itu. "Al, coba kamu cari di mana di sini yang jual minyak misik. Tetapi ibu butuhnya minyak apel jin yang murni." "Di mana ya mencarinya, Bu?" "Al, mana tahu daerah sini," aku menjawab. Ibu diam tidak menjawab, tetapi sorot mata itu mengharuskan pergi tanpa mau mendengar kata bantahan dari anaknya. Melihat itu, aku mengelilingi area pasar mencari yang dibutuhkan, tetapi aku tak menemukannya juga. Aku memutuskan untuk bertanya kepada toko-toko yang menjual parfum atau minyak wangi. Mereka hanya menjual minyak Yavaron saja, tidak ada yang menjual minyak yang ibu mau. Akhirnya menjelang sore, aku baru tiba di rumah tanpa hasil yang beliau mau. "Sekarang kamu jemput Virgo di terminal sana,"
Sama Mas Wahyu ya, dia sudah sampai dan menunggu di sana, suruh ibu kembali. Nggih Bu, jawabku. Aku langsung berpamitan dan menyalaminya. Semua orang terlihat sibuk, tidak ada waktu untuk santai. Semua sibuk mempersiapkan segala hal, bahkan Pak Samsi sendiri pun sedari pagi sudah keluar mencari beberapa bahan. Namun hal yang membuat lega adalah dengan datangnya salah seorang murid ibu dari Kalimantan. Seandainya dinalar, hal ini terasa sangat tidak masuk akal. Tidak mungkin dalam waktu sehari perjalanan laki-laki itu sudah tiba di sini. Setelah menjemputnya terminal dan kembali pulang ke rumah Bu Larasati, aku membiarkan ibu, Bu Laras, dan laki-laki itu berdiskusi, membicarakan semua peristiwa ini. Aku yang tidak paham hanya duduk diam menunggu apa yang akan nanti mereka perintahkan. Dengan adanya Bolos Sewu dan banyaknya Denowo jin berbagai rupa menyeramkan itu, membuat semuanya terlihat singgup, lebih menyeramkan daripada kuburan atau tempat angker. Mata mereka serasa melihat dengan tajam ke arah kami berlima saat memasuki pekarangan. Saat pintu putih yang tinggi dan besar itu dibuka, hantaman aura setan langsung menyambar. Dada serasa panas juga sesak, seluruh badan berat, merinding, kepala pun pusing. Tiba-tiba uluk salam juga tameng gaib sudah dirapal untuk perlindungan kami semua. Bau pengap dari rumah sebesar ini tercium, bagai masuk ke dalam sebuah gua tanpa adanya sirkulasi udara. Jin, setan, wujud berseliweran menunjukkan rupa mereka yang aneh. Bahkan banyak juga yang merayap di dinding. Dari atas ke bawah mengepung kami semua saat ini. Sambutan mereka sungguh membuat diriku merinding, terlebih menyaksikan bentuk-bentuk yang menjijikkan dan menyeramkan itu. Bunga ini tolong sebarkan di depan rumah Al. Ibu memberikan plastik yang berisikan bunga mawar 2 warna yang sudah dicampur dengan minyak. Aku menerima bungkusan itu dan kembali jalan keluar rumah. Bagai sebuah daya tarik dengan membawa bunga ini, semua lembut dengan berbagai bentuk itu berjalan mengikuti langkahku. Suara berisik mereka mengomelkan kata yang tidak jelas terdengar. Ketika aku tebarkan kelopak mawar itu, semua seakan seperti anak ayam yang berebut makanan, melahap bunga-bunga itu. Lap, lap, lap. Tanpa jarak waktu lama, semua sosok itu langsung sirna. Setiap selesai memasukkan bunga mawar itu ke dalam mulut, mereka tiba-tiba saja satu persatu demi itu menghilang entah kemana. Mungkin mereka lebur mati ataupun dikembalikan ke alam astral. Bisa juga dikembalikan ke sang pengiring. Sama sekali aku tidak tahu. Semua makhluk yang tadi terlihat di hadapanku kini telah hilang, lenyap tanpa bekas. Hanya menyisakan bunga berwarna merah dan putih yang berserakan di tanah. Walaupun puluhan setan itu sudah menghilang, tetapi masih banyak lagi jin berwujud menakutkan yang terdengar, yang bertengger di seluruh rumah. Diperlukan cara lain melenyapkan semua Bolos Sewu dan Buto ini. Tiba-tiba muncul gerimis yang diikuti suara dan kilatan petir. Perubahan cuaca yang tiba-tiba ini tentu saja ada kaitannya dengan semua ini, karena menjadi hujan lokal di area ini saja. Angin pun berhembus kencang dan secara tiba-tiba menerpa serta memutari tubuhku yang masih berdiri di depan rumah. Tubuhku sedikit terhuyung dan limbung. Untung aku tidak terjatuh. Tiba-tiba dari kejauhan aku melihat cahaya dengan jelas. Seperti ada lilin yang sangat banyak terbang mendekat. "Mundur, Dek, itu kiriman santet," teriak Virgo. Kemudian dia berjalan di luasnya halaman, berdiri di bawah rintikan gerimis yang disertai hembusan angin. Perlahan ia mengeluarkan sebuah benda kujang kuning kecil yang ia tempelkan ke arah kepalanya. Beberapa saat terlihat dia hening membaca doa. "Allahu Akbar." Ia berteriak seraya menancapkan benda itu ke tanah. Duar. Api kecil yang berterbangan itu meledak secara bersamaan bagai petasan. Serpihan api berjatuhan lenyap sebelum menyentuh tanah. Santet itu tertangkal oleh kekuatan yang dimiliki laki-laki ini. Namun angin berhembus semakin kencang dan gerimis juga mendadak berhenti dengan sendirinya. Murid dari ibuku itu masih berdiri dengan kepala menengadah ke atas langit. Rupanya belum selesai dirinya mampu menghalangi berbagai santet yang akan dikirim kembali.
Tiba-tiba muncul sosok genderuwo besar dengan tatapan mata merah, berjalan mendekati Virgo yang tidak bergeming sama sekali. Aku coba mendekatinya untuk beritahu kedatangan barisan setan hitam berbulu itu, tetapi terlebih dahulu tangannya terangkat dan memberikan tanda peringatan padaku untuk tetap di tempat tanpa mendekat padanya. Tanpa tedeng aling-aling, anamung iman kang dumadi tamanging jiwa raga, nambah marang kasunyatan bilih sawiji pangeran Ta'ala kang anggadahipun piwelas uga penolong menungso. Suasana malam ini tidak hanya mencekam tetapi juga menegangkan. Tampak laki-laki itu menggeram dan merunduk bagaikan harimau. Kini beberapa kali terlihat jemarinya yang berkuku panjang mencakar-cakar tanah yang ditumbuhi rerumputan, sehingga membuat percikan tanah berumput terlempar ke udara. Para genderuwo yang berbadan kekar itu juga sama, tak mau kalah untuk menunjukkan kegarangan wajahnya. Terlihat sangat menyeramkan dengan taring panjangnya. Malu-malu itu kemudian mengelilingi Virgo, mengepung dan siap menyerangnya. Mata mereka tajam, memerah. Tangan berkuku panjang itu menggapai-gapai udara siap menyerang Virgo. Terlihat agresif, ia mengambil posisi siap siaga menerima serangan. Tak terbesit sedikit pun rasa takut di raut wajahnya. Ia tetap tenang walaupun berada di dalam kepungan sosok berbulu lebat itu, siap menghadapi pertarungan yang terlihat sama sekali tidak seimbang. Saat aku fokus melihat Virgo yang sedang terkepung, tiba-tiba terdengar teriakan yang memekakkan telinga yang berasal dari dalam rumah. Teriakan Pak Samsi. Aku berpaling menoleh ke arah rumah sumber asal suara. Teriakan Pak Samsi menandakan sesuatu sedang terjadi di dalam rumah. Aku berlari masuk ke dalam untuk memastikan apa yang sedang terjadi, meninggalkan Virgo bertarung dengan kawanan astral seorang diri. Saat aku masuk ke dalam rumah, aku menyaksikan di ruang ini sedang terjadi interaksi energi yang memancar sangat kuat. Aku berjalan ke belakang dan pukulan itu sangat terasa ketika aku sudah berdiri di belakang ibu yang tengah berdiri. Ia menatap tajam ke depan, ke arah satu sosok berjubah hitam. Namun hanya lengkungan bayangan saja yang dapat terlihat karena terhalang oleh kekuatan yang terus keluar dari makhluk itu. Pak Syamsi dan Bularas mencoba untuk bertahan menghadapi serangan yang menghantam mereka. Makhluk itu terus saja secara membabi buta menyerang mereka berdua. Akhirnya kedua orang itu tersungkur dan memuntahkan sesuatu yang tidak bisa mereka tahan lagi. Hanya hitungan menit Bularas jatuh terkulai, tak sadarkan diri. Sementara suaminya masih mencoba untuk melawan dan kini ia hanya merunduk tersujud. Menekan dadanya sendiri yang terasa panas terbakar. Pak, jangan dilawan, kekuatan ini sangat besar. Justru Bapak akan kewalahan sendiri jika terus berusaha melawannya, ujarku ketika berusaha merangkulnya untuk berdiri. Pak, tenang, istighfar. Jangan dilawan, aura ini yang ada Bapak akan terkuras tenaganya. Aku mencoba memberi pengertian kepada Pak Syamsi bahwa jika diteruskan usahanya akan sia-sia. Abaikan saya. Suara itu terdengar kesakitan. Tolong istri saya, Mas. Mendengar permintaannya, aku langsung menghampiri Bularas mencoba mengangkatnya dari lantai. Namun dengan keterbatasan tenagaku, aku tak mampu mengangkatnya. Jangankan untuk menggendong tubuh Bularas yang sedang pingsan ini, hendak mendudukkannya saja aku tidak sanggup. Tolong. Akhirnya aku menarik kedua tangannya, menyeret sebisanya keluar dari ruangan ini sambil teriak meminta pertolongan. Tampak Pak Tua si penjaga rumah lari tergopoh-gopoh menghampiri kami. Mas, kenapa? Mas, ada apa dengan Bularas? Tampak raut kepanikan muncul di wajah tuanya. Sudah, nanti saja bertanyanya, Pak. Bantu saya mengangkat Bularas, teriakku seraya menyadarkan lelaki tua itu yang masih berdiri tertegun keheranan. Mendengar permintaanku, dia langsung mengangkat bagian kaki. Kami menggotong Bularas secara tidak wajar, bagai mengangkat mayat. Tenaga kami terkuras untuk memindahkannya. Akhirnya dengan susah payah kami berhasil membawanya ke depan teras, lalu membaringkan tubuhnya di kursi panjang.
Baru saja selesai meletakkan tubuh Bularas saat berdiri dan ingin menarik nafas, suara jerit kesakitan kembali terdengar. Pak Samsi terdengar memeki dengan sangat keras. "Bapak tunggu Ibu Laras saja." Tanpa menunggu jawabannya, secepat kilat aku berlari masuk ke dalam rumah. Saat di dalam rumah, kulihat Pak Samsi tengah berguling-guling kesakitan. Darah yang sudah keluar dari hidung dan mulutnya. Sejenak aku melihat ke arah ibuku yang masih tegak berhadapan dengan sosok itu. Mereka saling berpandangan melakukan ilmu kebatinan masing-masing untuk saling menyerang. Perang sukma, ibu yang meninggalkan raganya menjadi benturan dan terus menciptakan kekuatan yang beradu antara keduanya. Angin dengan hawa sangat panas mengelilingi tempat ini. Gempa kecil menggetarkan lantai juga dinding rumah yang sangat megah ini. Setiap kali angin itu menerpa aku, tubuhku mundur selangkah, hampir saja aku tak mampu menahannya karena mendapat dorongan kekuatan yang begitu kuat. Menghantamkanku, aku mendekati Pak Samsi, menarik bahu Pak Samsi, lalu membawanya berjalan perlahan meninggalkan ruang yang tengah mencekam ini. Setibanya kami di teras, Pak Samsi terkejut dan histeris melihat kondisi Bularas. "Ya Allah, Bu," jerit Pak Samsi ketika melihat istrinya masih terkulai di atas kursi. Dia hanya menangis, mencoba menenangkan dirinya sambil berulang kali terbatuk-batuk. Perlahan Pak Samsi menghampiri Bularas, duduk di dekatnya, dan dengan beristighfar dia mengelus lembut kepala sang istri penuh rasa kesedihan. Ia sama sekali tak menyangka jika semua musibah ini menimpa istri, keluarga, bahkan dirinya. Air matanya terus keluar di sudut kedua mata yang kini berubah menatap penuh amarah. "Setan laknat, ya Allah, berikan hukuman setimpal untuk manusia yang telah membuat semua ini terjadi pada keluarga kami." Teriak Pak Samsi penuh emosi yang tidak bisa ia tahan lagi. "Sabar Pak, istighfar, dan banyak berdoa." Laki tua penjaga rumahnya tidak mencoba menenangkan majikannya. Suasana pun menjadi haru biru. Di dalam rumah nampak suasana ketegangan karena terjadi perang batin antara ibu dan makhluk itu. Sementara di sini kondisi Bularas dan suaminya sangat memprihatinkan. Virgo yang sudah membereskan kawanan genderuwo mulai berjalan menghampiri kami. "Ada apa, Al?" tanyanya kepadaku. "Pak Samsi, Bularas." Belum sempat aku menyelesaikan ucapanku, Virgo memintaku untuk menyingkir menjauh dari mereka berdua. Perlahan ia mendekati mereka, terlihat sejenak ia khusyuk berdoa, kemudian meniupkannya ke telapak tangannya, lalu mengusapkannya secara perlahan ke tubuh Pak Samsi dari ujung rambut sampai ujung kaki, menarik energi negatif dalam tubuh Pak Samsi. Setelah mendapat usapan tangan Virgo ke tubuhnya, Pak Samsi pun memuntahkan seluruh isi perutnya yang hanya tinggal cairan kuning kemerahan. "Kasih beliau minum," suruhnya pada kami berdua. Dengan cekatan, Pak tua itu berlari menuju dapur dan mengambilkan air untuk Pak Samsi. Tidak seberapa lama juga terlihat ibuku berjalan keluar. Beliau batuk-batuk kecil, kemudian mendekati Bularas yang belum juga siuman. Ibu duduk di samping Bularas dan memeganginya. Tidak begitu lama kemudian, dia bangkit berdiri lagi lalu mengarahkan telunjuknya ke atas menunjuk ke arah langit. "Kini yang datang semakin banyak," kata ibuku. Serempak kami mengarahkan pandangan kami mengikuti di mana jari orang tuaku itu terarah. Tampak di atas sana sebuah api melesat terbang mendekat. "Bolos sewu dikirim lagi," teriak Virgo dengan rahang yang dia eratkan, menandakan emosinya kini hadir kembali. Ini tidak akan pernah selesai jika empu pengirim tenungnya tidak diatasi. Sebaiknya kita mundur dulu untuk keamanan Mbak Laras juga suaminya. Ibu berteriak sambil memperingatkan muridnya. "Jadi bagaimana sekarang, Bu?" tanyaku. "Bawa pulang dulu Mbak Laras. Kalian angkat ke mobil, segera tinggalkan tempat ini." Seru dan menegangkan, gak? Meskipun dalam pertempuran kami sudah banyak yang dimusnahkan, tetapi sang dukun itu terus mendatangkan pasukan gaibnya dengan jumlah yang semakin banyak. Tentu pertarungan dengan keilmuan seperti ini akan membahayakan manusia awam seperti diriku, juga keluarga Bularas yang tidak tahu ataupun paham dengan hal klinik juga gaib.
Tari juga Wahyu yang mendengar semua ceritaku berkali-kali terlihat ketakutan dan mengusap tengkuk juga tangan mereka saat merasa merinding terhadap peristiwa yang dihadirkan oleh sosok dalam cerita. Nafas mereka juga mulai memberat, menandakan bisa dapat merasakan tekanan energi astral meski hanya melalui sebuah gambaran ceritaku saja. Memang ada ya Mas Al, manusia sekecil itu hidup berdarah dingin, membunuh sesama manusia dengan ilmu yang dia miliki. Tari mengajukan pertanyaan padaku. Itu hanya orang-orang tersesat yang berlaku sekecil itu. Selain dibutuhkan oleh duniawi, mereka juga memiliki misi dengan pertarungan gaib itu adalah suatu pembuktian. Semakin sakti ilmu kanuragan kebatinannya, maka akan naik juga pamor dirinya di dunia hitam perdukunan. Aku mencoba menjelaskan perihal dunia kelam para penganut ilmu sesat. Kenapa Allah tidak memberikan hukuman bagi manusia-manusia seperti itu, Mas Al? Tanya Wahyu melanjutkan pertanyaan sang adik. Azab itu dua hal yang dikehendaki Allah, Mas Wahyu. Ada yang diturunkan langsung di dunia sebagai bentuk contoh manusia terburuk selama hidup. Itu sudah banyak kita dapati dan mendengar dari zaman Nabi terdahulu sampai saat ini terangkum. Lalu yang kedua apa, Mas? Yang kedua, adab sesudah mati, menerima pembalasan dalam liang kubur sampai hari kebangkitan di akhirat kelak. Dera itu abadi, tanpa pernah berakhir. Naudzubillah. Dalam ilmu santet yang menyerang keluarga ini, peperangan ini baru awal. Baru akan dimulai meski dua orang sudah meninggal dan imbas ganasnya. Ilmu santet ini kini dirasa oleh Bularas juga Pak Samsi. Sangat mengerikan demi ambisinya. Manusia memutuskan bersekutu dengan setan, menandakan ia buta mata hati, juga hilangnya nurani kemanusiaan. Gelap akan ketamakan hingga nyawa menjadi mainan dan suatu tanda kemenangan. Duar. Tiba-tiba terdengar bunyi menggelegar dari atas rumah. Kembali tenung itu menghantam keberadaan kami semua. Rasa kaget tanpa terelakkan pada kami bertiga yang tengah membicarakan keilmuan itu di ruang tamu. Hidup di dunia hanya menanam, alam akhirat di sana masa memanen. Tanam kebajikan akan tumbuh buah kemenangan. Jika menanam kebatilan, hanya celaka yang akan dituai. Saat itu seketika muncul kepanikan di ruang tamu tempat kami berada saat mendengar dentuman suara yang mengagetkan itu. Gelar suara itu sangat keras terdengar, membuat kami yang tadinya asik bercerita seketika diam dan refleks menutup mulut masing-masing. Dalam suasana hening, kami berkutat dengan pikiran masing-masing, berusaha memahami dan menyimak apa yang sebenarnya terjadi. Tiba-tiba nampak ibu berjalan keluar dari kamar dan mengecek keadaan kami bertiga. Saat beliau lekat menatap tajam ke arah diriku, aku berusaha untuk mengapai udara sebanyak-banyaknya. Kuhirup dan kulepaskan nafasku terasa amat sesak. Suhu tubuhku meningkat, tubuh terasa panas dan kepalaku terasa pusing. Saat aku melihat bagian atas rumah, serasa gambarnya berputar. Pandanganku pun terasa meredup dan memudar. Apapun yang kulihat tak nampak jelas. Ternyata hantaman yang mereka kirimkan tepat mengenai ragaku. Aku yang tanpa tameng kesiapan untuk melawannya, kini justru yang terkena, menjadi sasaran ilmu setan itu. Semakin lama aku merasa fisikku semakin lemah. Al, suara ibu masih terdengar meski tidak begitu jelas lagi. Wah, aku hanya bisa menjerit lirih, menahan rasa sakit yang luar biasa. Sakit perut yang kuderita terasa sampai ke dada. Rasanya tidak karuan, panas mendidih. Aku hanya mencoba menarik nafas bisaku, melawan semampuku. Wah. Aku menutup mataku, menutup mulutku saat tiba-tiba merasa ingin muntah. Rasa mual ini semakin kuat, ususku bagai dipelintir. Gambaran rasa sakit yang kurasakan tidak lagi bisa tertuliskan. Sampai akhirnya tiba-tiba terasa sebuah tenaga mengalir bagai angin yang cukup kuat dari punggungku, menjalar perlahan dari dalam perutku terus naik dan naik sampai ke titik rasa sakit yang kurasakan. Rasa mual yang begitu hebat kembali menyerangku. Kali ini aku tak bisa lagi menahannya. Semakin kuat aku menutup mulutku dengan tanganku, semakin perutku bergolak.
menuntut agar aku memuntahkan isinya. Seketika tanganku terlepas dari mulutku. Darah segar disertai dengan benda aneh menyembur keluar dari mulutku. Setelah dilihat dengan seksama, ternyata benda itu merupakan remukan tulang belulang yang sangat kecil dan tajam. Aku muntah berulang kali sampai yang tersisa yang keluar dari perutku hanya cairan air berwarna kuning. Hal itu membuat kondisiku lemah dan akhirnya dalam kondisi lunglai tanpa daya. Mataku terpejam tanpa bisa mengingat apapun lagi. Oke teman-teman, bagaimana tuh kisahnya? Ini masih belum selesai ya, masih ada part selanjutnya. Kalau aku lanjutin, kasihan kalian yang dengerin sampai 1 jam lebih. Ini aja udah 30 menit lebih. Oke, buat teman-teman nih, biar tidak ketinggalan part selanjutnya, silahkan like video ini dan subscribe channel ini biar kalian tidak ketinggalan part selanjutnya. Oke, mungkin itu saja yang dapat aku ceritakan pada malam hari ini. Silahkan tunggu part selanjutnya ya.